Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ryan Irfandi dengan NPM 2217005143. Ingin menyelesaikan tugas mata kuliah teori bahasa dan otomata dengan dosen pengampu Pak Febi. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori komputasi bahasa dan otomata. Pernah nggak sih kalian berpikir bahwasanya ada suatu masalah atau problem yang tidak bisa diselesaikan oleh komputer? Seringkali kita berpikir bahwasanya komputer merupakan sebuah mesin yang bisa segalanya, namun pada kenyataannya tidak. Hal tersebut didasari oleh Entscheidungs problem atau decision problem. Entscheidungs merupakan bahasa Jerman yang dimana artinya decision. Decision problem ini diajukan oleh matematikawan Jerman bernama David Hilbert pada tahun 1928. Singkatnya, si David ini menanyakan apakah ada sebuah algoritma yang dapat menentukan benar atau salahnya, true atau false-nya, sebuah pernyataan logika atau matematika random yang diinputkan ke mesin komputasi. Si David ini udah berharap banget, pasti ada seseorang yang menjawab ada. Namun, sampailah ketika matematikawan dari Inggris atau British bernama Alan Turing yang menyatakan bahwa tidak ada solusi dari decision problem tersebut. Pernyataan tadi dibuktikan oleh Alan Turing melalui mesin yang sering juga dikenal sebagai Turing Machine. Singkatnya, si Alan Turing ini membuktikan bahwa komputer yang sepuh, yang hebat pun mempunyai keterbatasan atau limitation. Mesin Turing inilah yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan teori komputasi dan pemahaman batasan-batasan dalam komputasi. Yang nantinya Turing Machine ini menjadi cikal bakal komputer digital pada zaman sekarang. Dan untuk pembahasan pada video kali ini saya akan membahas teori komputasi, teori bahasa, dan teori otomata. Untuk pertama, definisi dari teori komputasi itu sendiri. Teori komputasi merupakan cabang ilmu dalam ilmu komputer yang mempelajari konsep dasar, prinsip, dan batasan yang terkait dengan komputasi. Teori komputasi berkaitan dengan studi bagaimana persoalan problem dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma. Yang nantinya model ini akan saya jelaskan pada teori otomata. Seperti kita tahu bahwasanya komputer yang notabene hanya sebuah mesin yang tentunya hanya mengenali bahasa mesin juga dapat memahami bahasa pemrograman high level seperti Python, JavaScript, dan C++. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena adanya compiler. Maka dari itu, dalam teori komputasi, konsep bahasa formal atau formal language dan otomata digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan bahasa-bahasa pemrograman tadi dan bagaimana cara komputer memproses atau menyerap informasi yang diinputkan. Untuk selanjutnya, di sini terdapat orang-orang yang berjasa besar dalam pengembangan teori komputasi. Yang pertama ada Alonzo Church, Kurt Gödel, Alan Turing, Stephen Klein, John von Neumann, Claude Shannon. Yang tadi udah kita bahas baru Alan Turing. Mungkin di kesempatan lainnya saya akan membahas pionir-pionir lainnya. Dan untuk studi teori komputasi sendiri, dia memfokuskan dirinya untuk menjawab dua pertanyaan di bawah. Yang pertama ada, apa yang dapat dikomputasi? Karena seperti yang kita tahu, komputer tadi memiliki batasan atau limitation. Jadi, teori komputasi ini ingin mencari tahu apa saja yang dapat dan apa saja yang tidak dapat dihitung atau dikomputasi oleh mesin komputer. Dan yang kedua, berapa banyak sumber waktu seperti waktu dan ruang memori yang dibutuhkan untuk melakukan komputasi tersebut. Yang nantinya pertanyaan nomor 2 ini akan dijelaskan pada bagian teori kompleksitas. Dan untuk selanjutnya ada definisi teori bahasa. Secara umum kita hanya tahu bahasa alami atau bahasa native, yaitu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Sebuah bahasa merupakan himpunan string-string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet. String sendiri merupakan suatu kata gabungan dari huruf dalam bahasa. Contoh string adalah banda rampung tanpa spasi. String juga dapat bernilai kosong dan biasa dilambangkan menggunakan simbol epsilon. Teori bahasa membahas mengenai bahasa formal. Formal language salah satu fungsinya ialah untuk kepentingan perancangan compiler. Tata bahasa grammar didefinisikan sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel
simbol-simbol terminal atau non-terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan produksi, dan gambar ini juga diterapkan pada perancangan kompilator dan bidang-bidang lainnya di ilmu komputer. Pada tahun 1959, Noam Chomsky menggolongkan tingkatan bahasa menjadi 4 bagian atau 4 golongan yang nantinya disebut sebagai hierarki Chomsky yang Anda dapat lihat pada layar berikut ini. Dan untuk aturan untuk setiap golongan-golongannya, untuk tipe 0, alpha atau ruas kiri setidaknya memiliki minimal satu variabel non-terminal dan alpha tidak boleh kosong, dan untuk beta adalah rangkaian simbol terminal dan non-terminal. Dan untuk tipe 1, aturan produksinya sama halnya dengan tipe 0, namun dibatasi oleh aturan ruas kiri harus kurang dari atau sama dengan ruas kanan. Dan untuk tipe 2, aturan produksi sama halnya juga dengan tipe 1 tadi, yang artinya juga sama dengan tipe 0. Namun, yang beda adalah alpha sisi kiri hanya boleh memiliki satu variabel non-terminal, sedangkan beta tidak memiliki batasan. Aturan S menurunkan epsilon dibolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Dan untuk tipe 3, aturan S menurunkan epsilon diperbolehkan jika S tidak muncul pada ruas kanan setiap aturan. Yang membedakan dari tipe 2 adalah simbol variabel non-terminal yang terletak pada posisi paling kanan atau posisi paling kiri. Untuk selanjutnya, di sini ada definisi teori otomata. Otomata adalah mesin abstrak, jadi tidak dapat dilihat atau nggak ada wujudnya, yang dapat mengenali, recognize, menerima, accept, atau membangkitkan, generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Input pada mesin otomata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Lalu mesin akan mengindikasikan apakah suatu bahasa dapat diterima atau ditolak, yes or no. Teori otomata ini mengacu pada definisi dan sifat model komputasi. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Berikut contoh mesin otomata sederhana. Otomata terdiri dari sejumlah state, keadaan kedudukan, dan transisi antara state tersebut yang disimbolkan dengan tanda panah ini. String input diterima jika mencapai final state, ini mana final state diindikasikan dengan lingkaran ganda seperti key 3 dan key 4. Jika string input tidak mencapai final state, maka string input itu ditolak. Pembacaan simbol pertama dimulai dari initial state, yaitu key 0. Dan untuk inputnya, misal dia ADA, maka diterima karena dia mencapai final state. Dan untuk input ADU diterima karena dia mencapai final state, yaitu key 4. Dan untuk ADD ditolak karena dia tidak mencapai final state. Dan untuk model komputasi ada 3, yaitu final state automata atau final state machine. Yang kedua ada push down automata atau PDA, dan yang ketiga ada Turing machine. Yang dimana Turing machine ini sering dipakai oleh orang. Setelah memahami teori komputasi, bahasa dan otomata yang sudah dijelaskan tadi, di sini ada latihan. Yang dimana soalnya adalah periksa apakah grammar dengan aturan produksi S menurunkan 0B atau S menurunkan 1A yang dilanjutkan dengan A menurunkan 0 atau A menurunkan 0S atau A menurunkan 1AA atau A menurunkan epsilon. Lalu B menurunkan 1 atau B menurunkan 1S atau B menurunkan 0BB. Dapat menggenerate string 00110101. Jadi kita diharuskan untuk menghasilkan 00110101 berdasarkan grammar atau aturan produksi yang udah terdapat di soal ini. Untuk langkah pertama, kita dapat mencari atau mengusahakan bagaimana caranya dari aturan produksi ini dapat menghasilkan 0, yang dimana kita dapat memilih S, yang dimana S menurunkan 0B. Di sini dapat 0 kan, jadi udah ada. Di sini untuk terakhirnya ada B, jadi B
menurunkan mana yang hasilnya 0. B menurunkan 0 BB nih. Maka dari itu di sini ada BB-nya. Jadi B menurunkan 0 BB. Dan kita selanjutnya itu 1. Jadi yang B ini harus menghasilkan 1 ini. Maka dari itu B menurunkan 1. Jadi kita kan udah ada B double nih. Jadi kita bisa langsung aja B menurunkan 1. Ya, maka dari itu B menurunkan 1. Lalu untuk selanjutnya ada 1. Maka dari itu B menurunkan 1S karena S ini berguna untuk melanjutkan dikit berikutnya. Maka dari itu S yang menghasilkan 0, jadi S menurunkan 0 nih. 0 B. B yang menurunkan 1 yaitu 1S. Karena 1S. Terus S yang menurunkan 0, S menurunkan 0, 0B. Maka dari itu S menurunkan 0B. Terus B yang menurunkan 1. Maka dari itu langsung aja B menurunkan 1 karena udah di akhir nih. Ya, ini. Jadi dapat dibuktikan bahwasanya grammar dengan aturan produksi ini dapat menggenerate string 00110101. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk mengirimkan pesan di email saya berikut ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.